asik. Seputar obrolan kampus asik. Aduh. Openingnya agak bahaya ya. Kali ini di So Asik episode hari ini kita kedatangan mantan sekretaris saya di BEM periode 2000 berapa kita dulu? 24. Periode 2024. Ini dia Vika Nursenda. Sehat PK? Alhamdulillah sehat. Iya, proker aman. Aman terkendali. Iya. Dengar-dengar kamu ikutan BEM lagi? Iya, aku ikutan BEM lagi. Jadi apa sekarang? Sekarang aku jadi Menteri Polhukam. Au. Nyampe sih kalau begitu. Iya. Dulu kan sekretaris saya ya. Iya, bosen saya. Oh, bosen Banget, makanya aku jadi menteri deh. Gitu. Kamu bisa jadi menteri karena sekarang sayanya tidak ikutan lagi kali ya. Oh iya, siap. Enggak bercanda dong. Aman tapi aman. Aman. Saya dengar PK habis dapet juara. Iya. Oh ya, perkenalkan diri dulu. Takutnya mereka nggak tahu siapa gitu. Perkenalkan semuanya, nama saya Vika Nursenda, biasa dipanggil Vika. Mahasiswi mana? Mahasiswi dari Fakultas Hukum Universitas Kuningan. Semester berapa nih? Semester 6. Orang mana? Aku asli orang Purwakarta, tapi berkuliah di Kuningan. Pak Dedi. Pak Dedi. Purwakarta nih Pak Dedi. Iya. Balik lagi ya. Iya. Kamu kan tadi katanya mendapatkan juara debat. Boleh diceritain nggak PK? Oke, jadi gini teman-teman. Aku dan tim itu baru aja menjuarai lomba debat nasional. Nah, itu juara 3. Lawan banyak banget dari PTN yang emang udah punya nama ya. Contohnya? Di sini gitu. Yang pertama itu ada aku lawan. Saya apa aku nih? Aku aja ya biar akrab. Oke. Jadi aku ini lawan Universitas 11 Maret. Wow. Terus juga lawan Universitas Brawijaya. UB. Iya, UB. Anjay, dan kita menang. Jadi Uniku sejajar gitu. Jadi di pamflet tuh ada logo Uniku. Asik. Gitu. Kelas. Itu tuh baru kemarin banget kan? Baru kemarin Maret, 3 hari yang lalu. 3 hari? Masih fresh banget ini. BTW itu kamu timnya siapa aja? Jadi tim aku itu ada 3 orang. Yang pertama ada aku, ada Nida dari semester 2, dan ada Erna dari semester 2. Semester 2? Iya, semester 2. Gila, lu nge-guide-nya pinter banget ya. Bisa sampai juara karena tingkat emang nasional. Mereka hebat-hebat sih, meskipun baru semester 2, tapi emang udah hebat. Jadinya gampang buat aku hire gitu kan. Ayo kita lomba debat. Oh iya, tapi kan kalau begitu kan tetap cutting-nya siapa dulu nih, kan gitu Siap. kan. Tapi BTW kalau kamu udah menang, buktinya apa? Ada bukti apa yang bisa kamu tunjukkan? Ada, kebetulan aku bawa sertifikatnya karena memang kan online ya, jadi gak dapet piala. Oh, lombanya online. Iya, dan plakatnya itu lagi OTW, belum sampai. Oh gitu. iya, kan baru 3 hari yang lalu. Mana? Jadi aku bawa beberapa ini ada piala juga ya. Iya. Jadi ini tuh campuran dari beberapa lomba, Cing. Nggak cuma lomba yang kemarin doang gitu. Tapi kalau yang kemarin aku udah ada sertifikatnya. Oke. Terus pernah juga aku ikutan lomba se-CI Wajah Kuning. Nah, itu juga juara 1 alhamdulillahnya. Oh, juara 1. Iya, dan ini piagamnya. Dan karena dapat juara itu, aku kemarin masuk ke mahasiswa berprestasi Malang Penganugerahan. Jadinya dapat sertifikat juga dari UNIF. Ini yang tahun kemarin ya? Iya. Mahasiswa berprestasi. Itu apa lagi? Kalau ini kenang-kenangan sih dari UNIF karena aku pernah ikut seleksi Mapres juga tahun 2024. Oke. Iya. Oh, berarti tahun kemarin kamu dapat dapat banyak piagam ya? Iya, alhamdulillahnya banyak. Terus kalau ini sih apa tuh? kayak kegiatan-kegiatan eksternal tapi di bidang hukum kayak semisal ISEC dan juga ISEC dan beberapa lembaga lainnya gitu. Coba boleh lihat. Kayak gitu. Emang berprestasi banget sih. Sangat beruntung ya cowok yang dapetin kamu ya. Alhamdulillah. Tapi BTW motivasi kamu tuh apa bisa sampai dapat banyak begini nih penghargaan? Ini apa lagi nih? Ini kenang-kenangan juga dari Mapres dapat medali. Oke. Coba ceritain tadi PK motivasinya. Oke, jadi motivasi aku bisa sampai seperti ini lebih ke aku pengen membanggakan orang tua. Jadi aku kan bukan dari keluarga yang sangat-sangat berada ya. Aku keluarga yang cukup lah gitu.
dan ayahku juga memang bukan orang yang terlalu bagaimana gitu soal pekerjaan. Nah dari keringat-keringat yang beliau perjuangkan itu, aku pengen kasih yang terbaik gitu. Oke. Iya, motivasinya dari orang tua sih. Dari orang tua ya, Iya. biar gue kerja capek-capean tapi anak gue berprestasi. Iya betul. Oke. Itu jawabannya ternyata teman-teman. Tapi kalau boleh kita ulik lagi, tadi kan lomba yang paling terbaru adalah lomba tingkat nasional juara 3. Kamu dapat infonya dari mana? Kan itu lombanya online. Oke, jadi gini, kebetulan memang prodi aku itu sangat support terkait lomba di luar, terlebih lagi lomba debat. Jadi sering banget ada informasi yang masuk, kayak Fik ini ada lomba debat nih, ikut dong gitu. Terus juga aku dan teman-teman dari tim debat itu sering banget cari info di Instagram, di TikTok gitu. Jadi sekiranya memang kita mampu buat ikut, kita coba dulu gitu. Dan kebetulan prodi pun sangat memfasilitasi lah, silakan ikut lomba kayak gitu. Itu tiap tahun emang ada dan Ada, kamu ikut? Iya selalu, dan emang selalu di ACC sih untuk lomba tuh. Dan selalu prodi. menang? Selalu menang, alhamdulillah. Aku suka cewek seperti ini nih, berprestasi. Ya. Kan itu kan tadi bilangnya tadi musuhnya ada UB, Universitas 11 Maret. Persiapannya tuh apa sampai bisa mengalahkan mereka? Jadi gini Cing, kalau soal persiapan itu enggak yang disiapkan jauh-jauh hari ya. Karena emang saya mendapatkan infonya pun H-1 penutupan pendaftaran. Oke. Nah iya, jadinya persiapannya itu langsung saya menemui beberapa anak itu yang tim debat itu, terus nge-briefing kayak kamu pembicara satu, apa aja yang perlu disiapkan gitu kan. Karena kan debat itu yang di highlight itu kan struktur ya. Dan jadi kayak pembicara satu ini beliau menyampaikan apa, pembicara 2 menyampaikan apa, pembicara 3 menyampaikan apa gitu. Terus kayak apa aja nih poin-poin yang harus kita tekankan ketika kita argumentasi. Ya, intinya persiapan-persiapan kayak gitu, dan juga persiapan mental sih. Karena kan ini tuh tingkat nasional ya Cing ya. Jadi sebelumnya pun belum pernah nih tingkat nasional, dan di FH pun belum pernah gitu ada lomba-lomba yang tingkatnya nasional. Cukup agak menakutkan juga gitu kan. Apalagi mereka-mereka yang semester 2 ini tuh bergantungnya ke saya juga gitu. Iya dong. Jadinya agak sedikit agak jiper dikit lah ya. Iya, jiper, mau insecure juga kan nggak bisa, karena nantinya mereka ikutan insecure kan. Betul, ke bawah vibe-nya. Iya. Jadi kayak cuma bisa ngedukung, oke kita bisa, pokoknya jangan lihat siapa lawannya, yang penting kita coba dulu, kalah atau menang itu kan bonus gitu ya, hasil di akhir gitu, nggak masalah, yang penting udah nyoba. Berarti itu cara mengatasi kamu sebagai cuttingnya untuk adik-adik, kita tuh bisa loh, kita tuh bisa. Padahal di rumah, aduh gimana ya ini, aduh gimana gitu. Kadang emang kita tuh suka sok keren di depan yang lebih lebih muda. Harus keren kayak oke, tenang ada saya gitu. Iya, keren banget sekretaris gue nih. Sebelum lanjut boleh dijelasin dulu nggak ini piala apa? Kan tadi belum nih. Oke, ya jadi ini tuh piala ketika saya mendapatkan perlombaan di tingkat Ciayu Meja Kuning kemarin. Di mana lombanya? Di IAIN. Sekarang itu udah jadi UIN ya. UIN SSC. Betul. Gitu di sana. Berarti tapi offline. Oh, datang ke sana. Langsung. Dan juara 1. Juara 1. Gila. Teman-teman yang bingung mau kuliah di mana? Difasilitasi toh? Iya. Di Di ayomi sama dosen-dosennya. Sangat yang suka debat masuk ke Fakultas Hukum, silahkan. Lanjut nih ya. Oke. Tapi sebelum lanjut, Neng, boleh ambil minum kan Neng? Ini rada aus ini. Aduh, ini ada bintang tamu berprestasi, nggak dikasih minum. Maaf ya, bentar ya. Maaf ya. Iya. Bang Cuci lu mau manggil aku. Iya, kamunya keluar mulu. Diminum ya Teh ya. Iya, makasih ya. Aku bukain. Nah, of service banget ya. Iya. Tuntutan kerja. Bismillah. Silakan minum. Oke. Boleh dilanjut, Pike? Boleh. Dari banyaknya penghargaan, juara-juara, piagam yang kamu dapat, yang paling berkesan yang mana? Yang kemarin. Yang nasional. Kenapa? Iya. Kenapa? Karena di sana itu benar-benar terlatih euforianya. Jadi kan biasanya tuh kayak nggak merasa tertantang gitu loh. Karena siapa sih gitu? Dari mana sih? Sering banget kayak gitu tuh, kayak sombong di awal biar nggak insecure. Tapi setelah lihat
daftar pesertanya, 11 Maret, Brawijaya, gimana ini gitu. Jadi yang paling berkesan memang yang kemarin karena effortnya tuh lebih gitu. Jadi biasanya yang belajar cuma sekedar lihat mosi, pengertian, dasar hukum, beres. Ini enggak, bedah bener-bener kayak ciri-ciri, jenis, pokoknya semuanya tuh dibedah. Kayak gitu. Emang jatuhnya Unikut tuh kayak kuda hitam berarti waktu itu ya? Bener-bener cing, kuda hitam. Kuningan emang kuda sih ya, kuda hitam juga sih ya. Tapi kalau boleh tahu lagi nih PK, gue nanyanya lebih dalam lagi ya. Kan itu kan ada beberapa peserta yang kampusnya mungkin lebih besar. Tapi bukan berarti kita jadi jiper dong. Iya. Menurut kamu, apa yang membuat kamu atau tim kamu bisa jadi juara 3? Jadi gini, waktu semifinal itu kan yang pertama itu aku lawan Universitas 11 Maret. Ini aku izin pakai aku, kamu nggak apa ya? Iya nggak apa-apa. Nah, terus ternyata kalah nih, karena memang mereka tuh bagus-bagus banget. Nah, terus perebutanlah juara 3. Nah, aku tuh melawan Brawijaya. Melawan Riau. Universitas Riau-nya gitu kan. Karena ada 4 kan yang masuk semifinal. Nah, udah gitu lawan Riau, menanglah juara 3. Kenapa? Karena pada saat itu tuh mosinya itu kan hukuman mati nih. Aku kebagian kontra. Jadi si tim pro ini tuh Riau itu bilang kalau semisal hukuman mati ini udah gak efektif. Nah, sedangkan aku tuh mendukung, kayak kontranya tuh kayak mendukung kalau hukuman mati itu efektif dilakukan di Indonesia. Sedangkan kan itu bertentangan ya sama HAM, sama negara HAM di kita gitu. Jadi udah nggak efektif. Tapi aku punya senjata di situ. Apa tuh? Senjatanya itu ada Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang terbaru. Nah, di mana itu dijelasin kalau hukuman mati ini di konsepnya tuh berbeda lagi. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan Indonesia sebagai negara HAM. Dengan cara apa? Misalkan cacing nih dapat hukuman mati. Jangan saya. Nah iya, misalkan. Nggak mau. Misalkan si A nih dapat hukuman mati. Nah itu tuh nggak langsung dihukum mati. Nggak langsung eksekusi. Iya, nggak langsung. Jadi ada masa percobaan 10 tahun. Nah jadi dari senjata itulah aku lawan si tim pro ini dan mereka kayak bingung. Gitu. Jadi kayak kena lagi gitu kan. Terus juga emang waktu perebutan juara 3 ini tuh tim aku ya, tim teman-teman ini tuh mereka jiper, kelihatan kayak agak gimana gitu. Cuma aku kayak diem dulu. Pembicara 1, pembicara 2 udah beres nih, diserang terus kan. Giliran aku nih, aku tuh Dewan Juri yang terhormat. Aku sambil senyum gitu, Cing. Kayak aku catat kan apa aja yang kesalahan mereka, aku catat. Dari mereka bilang RKUHP, sedangkan kan udah bukan rancangan. Udah disahkan. Betul. Aku tek sampai Dewan Jurinya pun gini-gini gitu. Iya, serius. Jadi kayak gampang ini, udah tenang. Siap, sekretarisku. Berarti emang itu kuncinya ada di kamu ketika kamu mengeluarkan senjata itu? Enggak, kuncinya tetap bersama. Iya, maksudnya peluru paling besar itu ya dari. Peluru paling besar itu memang adanya si KUHP ini, KUHP baru gitu. Ketika dikeluarkan langsung mati kutu langsung. Iya, langsung. Aduh, iya lagi langsung gitu ya. Aduh, asik banget nih ngobrol sama sekretaris saya yang satu ini nih. Saya nggak punya sekretaris lagi soalnya sekarang. Masih mau nggak sih jadi sekretaris kami? Mau. Oh mau? Ya nantilah ya. Saya harus bisa debat dulu. Ya kamu harus juara nasional dulu baru bisa jadi sekretaris akunya. Saya baru juara provinsi sih emang. Aduh, siap. Dan itu di teater lagi bukan di debat. Tapi nggak apa-apa loh. Nggak apa-apa ya. Itu juga prestasi. Ya kalau konten mah udah mendunia sih alhamdulillah. Ada planning nggak ke depannya mau gimana? Planning ke depannya karena kebetulan itu aku semester 6, jadinya aku pengen fokus ke tugas akhir sih, Cing. Tugas akhir, terus juga melanjutkan proker-proker ya di BEM. Oh iya. Dan planning juga aku kebetulan abis lulus aku udah punya nih rencana 5 tahun ke depan mau ngapain. Bagus dong. Iya, karena kan sekarang ditanya kan 5 tahun ke depan mau ngapain? Gimana ya kan kebanyakan Gen Z kayak gitu ya, karena lebih ke udahlah gimana nanti aja gitu kan, kebanyakan kayak gitu. Tapi aku punya planning nih, karena kebetulan aku magang di Kejaksaan ya, dan ini bukan yang pertama kali, yang kedua kalinya. Nah itu tuh aku emang punya planning untuk daftar jadi jaksa. Asik gitu. Karena aku suka banget sama hukum, suka banget apapun. Orang mungkin bilangnya kayak pusing gak sih baca-baca pasal, hafal-hafalin pasal? Aku ngerasa enggak. Justru kayak semakin aku baca, semakin aku ngerasa gak tahu, nah semakin semangat buat belajarnya.
kayak gitu. Iya, emang harus begitu, namanya orang belajar kan. Cuma kan kuliah kok dihukum. Suka ada yang gitu nggak bercanda, kuliah kok dihukum? Sering, terus yang paling sering dibercandain tuh kalimat, mau dong dihukum kamu katanya. Iya serius, kayak loh korelasinya apa, coba kayak aku kayak menghargai kan, jadi kayak oh iya gitu. Oke. Mari kita coba, mau dong dihukum kamu. Enggak, kamu nggak cocok cing, geli gitu. Iya sih, maaf teman-teman. Saya emang nggak pantas dihukum gitu loh. Pantasnya di saya. Minum dulu kawan. Ada kesan-pesan nggak sebelum closing Neng PK? Kesan pesannya mungkin buat teman-teman yang merasa salah jurusan, merasa kok orang-orang gini aku belum sampai sini ya, kok aku langkahnya lambat ya gitu. Teman-teman nggak usah risau, nggak usah khawatir gitu, karena semua itu tergantung proses dan juga usaha dari teman-teman gitu. Aku bukan orang yang berasal dari sekolah favorit, atau bahkan aku bukan dari univ yang mana gitu kan. Aku merasa dengan adanya aku di Uniku, aku tuh harus membawa Uniku tuh ke kancah nasional, internasional. Betul. Lebih kayak memamerkan, kayak show up gitu loh. Kalau aku juga meskipun dari daerah, bukan daerah yang terkesannya tertinggal atau gimana. Karena kan kita bisa bawa Uniku ini dengan beberapa prestasi ya gak sih? Uniku udah banyak menjuarai lomba-lomba. Nah aku pengen lebih, ayo kita terus-terusan juara biar nantinya orang-orang itu tahu Uniku tuh emang udah sekelas univ-univ ternama lainnya. Betul. Karena ketika kita merasa kecil, kita memiliki kesempatan yang lebih besar untuk memberikan kejutan. Iya, betul. Ada lagi? Ada lagi. Oke. Lebih ke quotes of the day. Oke. Kamera boleh agak di wide ke sini. Kata-kata hari ini PK. Ya, jadi apa dirimu itu bukan dari dan berasal kamu universitas mana gitu. Tapi lebih ke gimana kamu memanfaatkan fasilitas, memanfaatkan kesempatan di mana kamu tinggal. Kayak gitu. Jadi univ mana itu nggak berpengaruh. Mau kita univ A, univ B, univ C. Kalau semuanya itu dorongnya dari diri kita sendiri, insya Allah apapun lombanya akan juara. Asik. Jangan pernah berpikir gimana nanti. Maksudnya ulang. Ulang. Jangan pernah berpikir nanti gimana, tapi gimana nanti. Kebalik. Kebalik jadi. Maaf. Ulang. Ya, saya tadi dipanggil sayang sih, jadi grogi nih. Ulang ya. Jangan pernah berpikir gimana nanti. Oke. Jangan pernah berpikir gimana nanti, tapi berpikirlah nanti gimana ya. Iya gitu ya? sih. Bener ya? Iya bener. Ya, agak garing lagi. Salah soalnya. Ya namanya juga spontan. Asik. Spontan. Uhuy. Iya. Coba ngomong spontan. Spontan. Dan buat teman-teman yang mau masuk ke Universitas Kuningan, mumpung PMB gelombang 2 sudah buka, silahkan daftarkan. Mau jurusan apa? Mau fakultas apa? Ada 5 fakultas. Fakultas Kehutanan dan Lingkungan, Fakultas Keguruan Ilmu Pendidikan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Komputer, dan Fakultas Hukum. Fakultasnya Neng Vika. Oke. Apa sih? Oke, kita jargon dulu sebelum closing. Boleh, gimana? Uniku Jaya. Enggak, Uniku Jaya. Uniku Jaya atau Uniku Jaya. Uniku Jaya. Gitu. Oke, berarti kamu nyebutnya beberapa kali kan? Betul. Oke. Semuanya boleh jawab lah ya. Uniku Jaya. Sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Terima kasih Bike. Mama Caci.